Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 5 mata kuliah komunikasi bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa materi tentang komunikasi dalam organisasi. Tonton sampai habis ya. Sebelum membahas tentang komunikasi dalam organisasi, kami akan membahas apa sih yang dimaksud dengan komunikasi dan apa itu organisasi. Jadi, seperti yang kita lihat di slide, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari komunikasi ini, teman-teman. Menurut Janice dan Kelly, komunikasi adalah proses yang dilakukan lewat seseorang atau komunikator dengan menyampaikan stimulus yang tujuannya adalah untuk mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Jadi, komunikasi itu dapat merubah sikap, pendapat, dan perilaku seseorang hingga sosial masyarakat seseorang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh pemberi informasi. Sedangkan menurut Raymond Ross, komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol dengan sedemikian rupa sehingga membantu pendengar. Nah, dari pendapat para ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses mengirim, memilah, hingga menerima simbol atau pesan dari seseorang atau lebih dengan pesan tersebut bisa sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Setelah mengetahui apa itu komunikasi, sekarang apa sih organisasi itu? Organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih dalam suatu kelompok khusus yang dibentuk untuk mencapai sebuah atau beberapa tujuan. Jadi tujuannya itu sudah ditentukan dalam ikatan yang formal yang sudah ditetapkan bersama. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan kajian dari teori public relations yang menyatakan bahwa upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan menyeluruh oleh suatu organisasi. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan serta memelihara niat baik agar saling mengerti antara organisasi dan orang di dalamnya. Komunikasi organisasi ini biasanya terwujud dan berlangsung dan membahas mengenai bagaimana cara kerja suatu organisasi, bagaimana produktivitas organisasi tersebut, dan apa saja pekerjaan yang harus dilakukan di dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi menurut relasi antar orang terbagi menjadi 5. Pertama, ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Kedua, ada komunikasi internal. Komunikasi internal adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan secara dua arah, secara khusus diarahkan pada pihak internal dalam suatu komunitas, organisasi, atau perusahaan. Ketiga, ada komunikasi krisis. Komunikasi krisis adalah proses dialog antara perusahaan dengan publik yang dilakukan dengan tujuan untuk menangani krisis yang sedang melanda perusahaan. Keempat, ada public relation atau hubungan masyarakat, atau sering disingkat humas, adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Kelima, komunikasi dengan pihak luar. Pertama, organisasi berorientasi bisnis. Kedua, organisasi berorientasi pelayanan. Komunikasi eksternal atau komunikasi dengan pihak luar adalah komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan beberapa pihak dari masyarakat yang berada di luar organisasi maupun perusahaan. Teori komunikasi organisasi. Teori komunikasi organisasi terbagi menjadi 7. Pertama, ada teori klasik pertukaran pikiran. Teori-teori tradisional atau klasik mengenai organisasi bahwa organisasi digerakkan oleh otoritas manajemen. Karyawan hanyalah alat guna menjalankan rencana manajemen. Maka ini semua berimplikasi terhadap proses komunikasi di dalam organisasi. Kedua, ada teori neoklasik. Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Ketiga,
ada teori fusi, berawal dari kesadaran Beck pada tahun 1950 mengenai kesadaran, kepuasan, minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Keempat, ada teori peniti penyambung atau the linking pin model. Kelima, ada teori sistem sosial. Keenam, ada teori public relation. Ketujuh, ada teori kepemimpinan. 3. Model komunikasi organisasi. Pertama, komunikasi linear. Dalam model ini, komunikasi memberikan suatu stimuli dan komunikan melakukan respon yang diharapkan tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Komunikasinya bersifat monolog. Kedua, komunikasi interaksional. Pada tahap ini sudah terjadi feedback atau umpan balik, komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah, dan ada dialog, di mana setiap partisipan memiliki peran ganda dalam arti pada suatu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan. Komunikasi transaksional. Dalam model ini, komunikasi hanya dapat dipahami dengan konteks hubungan atau relationship antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan. Jenis-jenis komunikasi organisasi. Jenis-jenis komunikasi organisasi ada dua, yaitu yang pertama ada komunikasi internal. Jenis internal sebagai komunikasi yang fokus pada interaksi serta upaya untuk membangun dan menguatkan relasi antar anggota. Yang dimana misalnya seperti komunikasi antara pemimpin dan bawahan, komunikasi antara bawahan dengan bawahan. Yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dibangun dengan fokus terhadap pihak luar kelompok atau organisasi. Contoh dari komunikasi eksternal seperti periklanan dan publisitas, kampanye digital, dan lain-lain. Manfaat komunikasi organisasi. Ada beberapa manfaat komunikasi organisasi yang diantaranya yang pertama, dapat memperkuat hubungan antar anggota organisasi dan pimpinan dari organisasi tersebut. Jadi yang dimaksud itu hubungan kita dengan yang lain akan tetap terjalin atau terhubung satu sama lain. Yang kedua, paham dengan teori komunikasi organisasi. Sebagai seorang yang berada dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu, bisa memahami posisi dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang ketiga, mengetahui tugas pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi membuat seseorang bisa sadar akan tugas sebagai anggota maupun pemimpin organisasi. Yang keempat, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Adanya komunikasi yang baik sehingga para anggota dan pimpinan memahami perbedaan yang ada. Kondisi ini sangat baik jika dilakukan saat diskusi digelar. Nah, dengan adanya komunikasi, itu bisa memudahkan kita di dalam organisasi. Misalnya, jika ada sebuah masalah, kita memerlukan sebuah komunikasi dalam organisasi untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Yang kelima, mengetahui teori komunikasi organisasi bisa membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok yang diikuti tersebut. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih.